Lewat cinta dan setia, pria asli Betawi berusia 55 tahun ini berdamai dengan segala amuk masalah kehidupan, seperti halnya berdamai dengan banjir yang selalu merendam kampung Rawasepat, kampung kelahirannya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, yang hingga kini masih ia huni. Berkali-kali jadi penyaksi kedahsyatan air bah yang menerjang Jakarta dan kampung kelahirannya, Opi tiada hasrat untuk berlalu pergi dari segala yang membawa damai buatnya. Seperti kehidupannya di masa kecil dulu yang begitu indah, penuh kenangan, yang terkurat lewat tetesan cerita air Sungai Ciliwung. Itu dulu, di umur gua 17 yang namanya Kali Ciliwung. Waduh, enaknya bukan main. Kita ngoyor kalau bawa pakaian nih, bawa kolor, bawa baju, sendal jepit, ngoyor kita begitu tuh. Hampir ndul-ndulan, karena saking dalamnya tuh. Getek juga getek, yang bambu tuh. Itu kalau dia nancepin bambu yang 2 meter, dia pakai nyambung lagi 2 meter. Berarti 4 meter, dia pakai nyambung lagi semeter. Karena nggak kejejak nih kali. Sekarang getek udah nggak ada yang bisa lewat kali, semua lewat pakai truk. Lah orang dia ngedayung nyangkut. Akhirnya diomelin orang kalau nggak nyampe sono jam sekian, kan gitu. Sekarang lewat truk semuanya. Jauh sekali ya. Dulu sekarang kan mungkin banjir ini imbas dari Sungai Ciliwung yang posisi kita sekarang sama Ciliwung mungkin 500 meter ya. 500 meter memang datarannya agak sedikit rendah. Tapi dulu jauh untuk banjir. Waktu kita kecil tuh masih kelihatan pasir. Ada kita bisa ngelihat ikan atau kerang. Itu kalau orang sini bilang layak. Itu bisa kita cari. Kalau sekarang sudah lumpur semua. Bersama riuh debur Sungai Ciliwung, Opi merasakan arti kehidupan yang sebenarnya, yakni hidup sederhana, berkerabat dengan tetangga, dengan menuangkan cinta serta setia, meski berbatas sekat rumah petak yang berhimpit-himpit. Dari sanalah Opi mengukir masa kecil yang dipenuhi cerita kenakalan dirinya. Itu gue paling jahil, itu udah paling jahil banget gue. Nenek gue tuh kalau nyuruh gue beli minyak, Lutfi beli minyak gih, beli minyak. Bawa jerigen tuh yang dari plastik. Ntar di jalanan ada aja tuh jerigen gue injek. Celana gue nih pakai celana pendek gue gulung, nih dengkul gue gituin di tembok. Kejemere banget gitu. Ngare dapet duit. Ntar tuh jerigen gue bawa, yang udah penyok gue injek, gue incet jalannya, incit. Lu ngape? Diuber anjing. Saya jatuh nih. Duitnya nggak tahu duit mental kemana. Gue kata nih, ntar nenek gue kasih lagi. Wah dosa gue bejibuk dulu. Kalau sama-sama nyemplung itu kita nyemplung ke, ya namanya di sini nyemplung ya, mandi. Kita itu jembatan yang sekarang flyover, itu dulu mungkin buatan Belanda apa Jepang saya nggak ngerti. Biasanya di tengahnya itu, di pinggirnya itu ada besi panjang, besi pinggirnya itu. Jadi siapa yang berani kepala duluan itu hebat, tapi belum hebat juga kalau belum sampai yang paling ujung. Jadi memang masa kecil masa yang paling asik. Terus anehnya salah kita orang percaya kalau masih kecil. Kalau udah tua bang kayak begini salah orang nggak percaya. Opi di masa kecilnya adalah Opi yang tak direngkuh kasih sayang utuh ayah ibunya. Sebab sedari kecil ia diasuh dan dibesarkan oleh nenek tercinta. Anak pertama dari 7 bersaudara pasangan Hasanuddin dan Haliyah alias Yayah ini pada akhirnya justru lengket dengan sang nenek hingga sempat membentangkan jarak sejati antara dirinya dengan ayah ibu tercinta. Cuman nenek begini kali, karena dia takut ini gue diakuin, jadi dia tuh ngebahasain dirinya ke ibu gue. Gue waktu itu tinggal di Cililitan, ibu sama babe gue tinggal di Pasar Minggu. Jadi kalau kakek gue mau ajak gue ke rumah ibu gue, dia nggak bilang nyok ke rumah emak lu, nyok ke rumah abak lu, enggak. Yuk kita ke rumah Yaya, yuk kita ke rumah Diding, gitu kan. Nah sampai detik ini gue manggil emak gue Yaya, manggil bapak gue Diding, gitu. Karena nenek gue ngajarin ini, lidah gue udah kaku. Sekarang kalau gue disuruh panggil tuh abak lo, panggil abak gitu, nggak bisa, udah kaku. Cuman kesiannya jadi begini. Gue udah doyan segala macam anak muda deh, beli rokok apa segala macam ya. Jadi kalau babe gue liwat lagi sama temennya, gue suka teriakin tuh, Ding punya rokok nggak Ding? Kawannya suka bilang anak muda tuh kurang ajar banget, siapa Ding? Anak gue. Lah kok manggilnya Diding aja? Emang begitu tuh anak. Karena kita diurus dari 40 hari emang menenek gitu. Setelah bertahun-tahun berpisah raga dan hati dari orang tua, pada akhirnya Opi mencari sang bunda yang begitu ia rindukan kehadirannya. Di
Di saat itulah Opi merasakan betapa ibu adalah ibu yang tak pernah tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Opi merindu, ia tak ingin dosa itu bertumpuk hingga membuatnya bersimpuh dan sujud di kaki bunda sebagai tanda si anak yang hilang itu telah kembali. Gue ambil baskom di kaki mak gue nih, gue taruh. Gue kucurin air, gue kucek tuh kaki mak gue bersih. Ke airnya kan hitam. Gue ambil aja cangkir. Gue ngadep. Lu mau apain Pi? Lu kayak orang mau ngabisin. Betawi kan biasanya begitu. Kalau ada yang aneh aja mau ngabisin. Enggak, biar redo nih, saya mau minum airnya. Jorok lo. Enggak, pape suruh ustad. Gue minum. Meleng dari dia, bismillahirrahmanirrahim, gue minum. Itu baunya tuh air. Tapi gue gak apa-apa deh, yang penting gue dapet redo. Ustadz bilangin begitu. Begitu gue habis minum, gue ke rumah Ustadz. Ustadz, udah saya minum airnya. Iya, kaki mak lu cuci dulu gak sampai bersih? Hah? Cuci? Lah kagak. Kagak bagaimana lo? Mak saya pulang dari pasar, kakinya hitam. Terus? Ya hitam-hitam saya minum. Loh, kata tuh Ustadz. Kakinya lu cuci dulu biar bersih pakai sabun. Dari atas lu pakein air apa tuh, air mineral. Lu taruh tadangin, lu minum airnya, cuci dulu. Lalu minum air comberan dong. Lah gue kagak ngerti, soalnya gini. Makanya anak muda gue bilang kalau Ustadz ngomong biar jelas dulu. Gue kagak, main cuci aja gue pulang aja udah. Lah air comberan gue tenggak. Makanya gue ambil kesimpulan begini. Orang tua nih ya, jangan kata doanya. Yang jelek di badannya dia aja jadi obat tuh, ibu tuh. Ibu sih keren. Kalau gue sih nggak bicara bapak sih gue bicara apa, emang tugasnya cuma nangkring doang. Lah kalau emak kan ya, dia ngandung, dia nyusuin, memang ada doa sama dia gitu. Jadi makanya gue lebih salut, lebih bakti gue sama orang tua perempuan. Bukan berarti bapak gue nggak iniin, gue nggak pikirin, bukan. Cuma kan Nabi sendiri emang bilang siapa yang mesti kita hormatin, ibu, terus bapak. Jadi bapak emang ketiga gitu. Setelah bertemu sang ibu, Opi merasakan damai yang begitu indah. Dari sini pula, Opi menyadari tentang arti keluarga yang tak pernah berpisah jarak darinya dari segala duka. Maka Opi pun bertakzim, luruh bersama segunung maaf buat sang bunda. Itu gue kalau ngelihat matanya itu kayak dia mau jatuh, cuman air matanya nggak tumpe gitu loh. Kayaknya dia pernah ngomong sama gue, kira-kira gue sebelumnya minta maaf sama lo. Kira-kira gue salah nggak ngajar lo dulu katanya. Mau gue lo begini sekarang. Nah nih gue terima kasih banyak duit yang lo kasih. Lo kasih gue ambil, gue ikhlas, gue redo. Lo juga biar redo gitu. Jadi gue sebenarnya semata-mata tuh dulu ngajarin lo supaya lo begini nih biar lo sukses gitu. Jadi memang nggak semuanya orang tua yang pelit sama anak itu pelit gitu, bukan. Dia ngajarin biar lu punya pikiran gitu sebenarnya. Meninggalkan usia kanak-kanak, Opi pun melangkah menuju masa akil balik. Sebuah masa yang penuh kelucuan, selaras dengan kisah hadirnya bulu-bulu kumis di atas bibirnya. Bersama kehadiran kumis itulah, maka hilanglah pula nama Mokhtar Lutfi yang selama ini disematkan dalam keseharian. Sejak itulah, Opi anak kampung Rawasepat yang sepanjang tahun kebanjiran menasbihkan dirinya sebagai Opi Kumis. Gue berpikir begini, yang namanya haji masa bohong. Cari deh kita nih ke kebon. Tuh yang namanya katel, yang familinya jangkrik tadi. Nyari ada tuh katel lagi nungging gitu kan. Kita ambil pakai jepitan, kita bawa taruh di atas penggorengan, bawanya pakein api. Kan kepanasan, bener. Ada gelembung gitu kayak minyak di belakang buntutnya. Ambil, malam nih kita udah taruh di tempat kaleng itu masih ada minyaknya kita pakai. Kita pakai jam 7 malam, jam 10 malam gremet-gremet. Kayak buatol gitu. Kok gatal banget, apa ini yang mau numbuh gitu kan. Nah, singkat cerita, besoknya kita ketemu Haji Harun. Lu udah dapat katel? Udah lo pakein, udah. Rasanya bagaimana? Gremet-gremet. Biarin aja katanya. Kalau lu cuci muka, atas bibir lu jangan lu kenain sabun. Soalnya itu nanti bakal numbuh. Padahal tujuan dia tuh biar bibir kita gatel. Tujuan dia nih. Cuman aneh bin ajaib, sebulan kemudian kok begitu kita lagi ngeliat ngaca nih lagi mandi, kok kayak ada bintik-bintik hitam. Kita rasa-rasain, numbuh kumis. Panjang-panjang kita piara, ketemu Haji Harun nih. Lah lu berkumis Pi. Lah kan Bang Haji yang kasih obat. Subhanallah kata dia, padahal tuh harusnya bibir lu koreng. Harusnya. Tapi kok kenapa jadi numbuh kumis? Kata dia. Aneh bilang, emang kenapa? Itu kan bisa. Maksudnya itu kan racun.
Lah nggak tahu persoalannya kok jadi begini. Tapi bener temen gue cari pakein di tangannya bener gatel. Nah jadi apa mungkin ini sebenarnya bisa yang numbuh. Apa bener memang kumis kodratnya begitu. Jadi ceritanya asal muasalnya begitu tuh soal kumis. Kalau dia sih emang dulu emang kerjaannya kadang-kala ya serabutan lah gitu kan. Serabutan segala. Apa sih namanya tuh? Batu gitu, batu. Membantu-bantuin gitu kan, nembok ini bikin-bikin rumah gitu. Nah itu kerjaannya gitu.